Tes. Oh. Maaf ya Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu hingga technical outlook yang terakhir. Oh ya udah. Dari awal lagi. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu, diawali dengan technical outlook. Technical outlook, technical yang kami saham yang kami rekomendasikan secara analisis teknikal yaitu dari emitensia, di mana tren jangka pendek maupun jangka menengahnya itu cenderung bullish, di mana trading buy yang perlu diperhatikan di level 388 dan target price 1 di level 446 dan 486 dan 446 selama SIA ini mampu bertahan di level 326 dan pergerakan SIA yang kecenderungan yang bullish ini juga didukung dengan pergerakan stokastik yang masih mengarah ke atas dan berada di area netralnya yang mendukung penguatan dari SIA untuk kedepannya. Kemudian untuk technical recommendation yang kedua datang dari emiten Tugu, di mana secara tren jangka menengah dan tren jangka pendeknya itu masih cenderung bullish ya Bapak Ibu, dan trading buy yang perlu diperhatikan di level 2120 dengan target price 1 di level 2380 dan 2520 selama pergerakan Tugu itu mampu bertahan di level 1860. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu datang dari emiten Auto. Emiten Auto ini memiliki tren jangka pendek dan jangka menengahnya yang cenderung bullish. Dan yang perlu diperhatikan yaitu trading buy di level 1640, di mana Auto ini memiliki peluang untuk menguat hingga target price 1 di level 1740 dan 1820 selama pergerakan Auto itu mampu bertahan di level supportnya yaitu 1535. Untuk rekomendasi teknikal yang ketiga yaitu datang dari emiten Sido, di mana untuk tren jangka pendek dan jangka menengahnya Sido ini masih bergerak dalam tren bullish, di mana trading buy yang bisa diperhatikan di level 825 dan target price 1 di level 875 dan 910 selama pergerakan Sido itu mampu bertahan di level 780. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti technical recommendation kami pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu pada emiten Bevin, pada saham Bevin bisa diperhatikan saat ini telah mencapai target price yang pertama, jadi dapat dipertimbangkan untuk sell on strength area 1. Sekian sesi 1 pagi hari ini. Mohon sesi tanya jawab teknikal berdasarkan emiten yang Bapak Ibu tanyakan. Kita mulai dari pergerakan IHSG terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saat ini IHSG itu dibuka menguat ya Bapak Ibu hingga 0,12%, dan kalau kita lihat kemarin juga IHSG itu menguat hingga 0,59%. Namun untuk secara tren jangka panjangnya kita masih melihat kalau IHSG ini secara long term atau tren jangka panjang itu masih bergerak wide ranging ya Bapak Ibu atau heavy sideways, dan pergerakan IHSG beberapa hari kemarin yaitu di area ini itu masih cenderung membentuk base atau area konsolidasi kecil ya Bapak Ibu di area ini, dan namun penguatan harga yang membentuk valid swing low kemarin di area ini, swing low, serta momentum indikator yang saat ini
berada di area netralnya dan bergerak ke atas, itu mengindikasikan bahwa penguatan IHSG cenderung masih akan berlanjut ya Bapak Ibu, di mana resistennya berada di level 6.870 dan supportnya di level 6.690. Kemudian kita beralih ke emiten yang Bapak Ibu tanyakan di kolom Q&A. Pertama yaitu BBNI. Untuk BBNI sendiri, seperti yang kita jelaskan di hari sebelumnya, BBNI ini secara medium term atau tren jangka menengahnya seperti perbankan BBNI ini cenderung bergerak sideways ya Bapak. Tren jangkanya atau namun untuk tren jangka pendeknya, untuk tren jangka panjangnya maksud kami BBNI ini masih bergerak dalam tren bullish, dan untuk secara short term atau tren jangka pendeknya beberapa hari bursa ke belakang kita dapat melihat bahwa BBNI ini masih bergerak ranging ya Bapak Ibu di area konsolidasinya di sekitar level 9.390 sampai 9.225. Di area ini BBNI masih bergerak ranging sampai kemarin, dan hari ini BBNI itu melemah ya Bapak Ibu dengan pelemahannya hingga ini tidak terlihat ya di level melemahnya masih belum tercatat ya di sini di TradingView karena masih ongoing. Dan berdasarkan analisis kami, BBNI ini walaupun berada dalam tren sideways atau non-trendnya ya Bapak Ibu, secara jangka menengah BBNI ini masih cenderung bergerak konsolidasi di area di level ini, di mana supportnya berada di level 8.450 dan resistennya berada di level 9.950 ya Bapak Ibu, perlu diperhatikan di area tersebut. Kemudian kita lanjut untuk saham Antam. Ya, untuk saham Antam kemarin itu menguat ya Bapak Ibu hingga 4,5%. Dan kalau dari yang kita lihat, tren jangka pendek Antam ini cenderung bergerak dalam tren bullish ya Bapak Ibu, di mana kemarin Antam itu berhasil membentuk swing low valid di level 2.130, dan dari yang kami lihat untuk saat ini Antam itu cenderung masih mengalami penguatan sementara terlebih dahulu ya Bapak Ibu hingga level 2.175 selama pergerakan Antam ini mampu bertahan di atas level 1.945. Dan penguatan dari Antam secara tren jangka pendek menuju resisten area ini juga didukung dengan indikator stokastik yang sudah mengarah ke atas dan berada di area netralnya yang mendukung penguatan dari pergerakan Antam itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan untuk saham BBRI. Untuk BBRI kemarin 1%, hari ini di 5 hingga 0%, ya 0,61 masih kita tunggu hingga berdasarkan sebelumnya juga BRI ini secara atau trendnya itu cenderung namun jangka menengah cenderung Ibu, dan short term atau tren jangka pendek BRI ini analisis kami cenderung hingga level 4.010 selama mampu bertahan 4.005 ini terbang level resistance tersebut yaitu di area yang kami sebutkan karena BBRI ini dengan indikator stokastik yang saat ini sudah membentuk crossing dan berada di area overbought. Jadi penguatan BBRI ini
berdasarkan analisis kami itu cenderung terbatas hingga level tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk saham ASI. Untuk ASI sendiri 2 hari yang lalu, kalau saya tidak salah itu kami merekomendasikan ASI sebagai technical recommendation kami pada pagi hari di area ini, dan kemarin dan juga terbukti menguat pada kemarin, yaitu menguat hingga 1,67%, dan hari ini juga dibuka menguat hingga masih 1,23% ya Bapak Ibu, dan ini masih akan terus berlanjut hingga penutupan harga nanti di sore hari nanti. Dan berdasarkan analisis kami untuk tren jangka menengah dan tren jangka pendeknya, ASI ini cenderung bergerak dalam tren bullish ya Bapak Ibu, dan penguatan ASI ini menurut kami masih berlanjut atau masih mengalami penguatan hingga level 6.300 selama ASI itu mampu bertahan di level 5.775-nya ya Bapak Ibu, dan perlu stokastik ASI ini sudah yang mendukung penguatan dari saham ASI ini sendiri ya Bapak Ibu, dan bisa dilihat juga terkait technical recommendation yang kami berikan kemarin atau yang lalu terkait target price 1 dan 2 dari ASI. Kemudian dilanjutkan untuk saham Adaro dan RALS. Untuk saham Adaro, kalau kita lihat Adaro ini untuk tren jangka pendeknya, Adaro ini dari Adaro ini juga bisa Bapak Ibu lihat pada pergerakan stokastik, di mana ini memberikan konfirmasi tambahan bahwa pergerakan Adaro itu cenderung melemah hingga support yang kami sebutkan tadi. Dan yang terakhir yaitu RALS dari pertanyaan Ibu Hartati. Untuk saham RALS, ya sama seperti analisis kami sebelum-sebelumnya juga ya Bu. Kalau saham RALS ini secara medium term atau tren jangka menengahnya, RALS ini bergerak dalam tren sideways ya Bapak Ibu atau non-trend. Dan kemarin RALS itu melemah hingga 2,27%. Dan berdasarkan analisis kami, RALS ini juga cenderung melanjutkan pelemahannya menuju support area, di mana pelemahan RALS ini juga didukung dari pergerakan stokastik ya Bapak Ibu, dan pergerakan stokastik yang saat ini mengarah ke bawah dan berada di area netralnya mendukung pelemahan sementara dari saham RALS menuju support areanya sebelum melanjutkan pergerakan wide ranging-nya. Gitu Bu Hartati, sudah terjawab ya pertanyaannya, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dari Pak Robertus yang menanyakan terkait saham INDF. Untuk INDF, kalau medium term-nya yang dari yang kami lihat itu bergerak dalam pergerakan yang non-trend atau sideways, namun untuk tren jangka pendeknya atau tren jangka menengahnya, INDF ini cenderung membentuk uptrend atau penguatan sementara ya Bapak Ibu di sekitar level ini, dan level ini di mana support INDF itu berada di 6.100 yang merupakan klasik supportnya, dan area ini merupakan area multiple rejection berkali-kali dipantulkan, dan resistance di level 6.400, di mana
Resisten tersebut merupakan harga pegas yang masih berada di bawah dynamic resistennya. Jadi perlu diperhatikan untuk trading di area untuk di saham yang mengalami bearish trend untuk jangka panjang seperti saham pegas ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk JSMR. Untuk tren jangka menengahnya atau medium term trennya JSMR ini atau jasa marga ini bergerak dalam sideways ya Bapak Ibu, di mana resistannya berada di level 3.560 dan supportnya di 3.050. Namun untuk saat ini, untuk tren jangka pendeknya atau short term trennya, JSMR ini saat ini mengalami pelemahan sementara hingga menuju support areanya, dan pelemahan sementara ini juga didukung pada indikator stokastik ya Bapak Ibu yang saat ini sudah berada di area overbought dan saat ini juga sudah mengarah ke bawah menuju area netralnya yang mendukung pelemahan sementara dari JSMR menuju support areanya sebelum melanjutkan pergerakan dari wide ranging dari JSMR. Untuk para Robertus pertanyaannya sudah terjawab. Oh, ada lagi ASRI. Oh ya, hari ini, pagi ini ASRI berada di berita pagi ini ya Bapak Ibu yang mencatatkan peningkatan laba bersih hingga 600% ya Bapak Ibu, 648. Namun itu besar 1,18% ya Bapak Ibu. Dan namun kalau untuk kita perhatikan lebih lagi untuk tren jangka menengahnya, ASRI ini bergerak dalam downtrend ya Bapak Ibu, dan kemarin ASRI ini secara impulsif itu meningkat hingga 12,58% atau 2 hari yang lalu meningkat sebesar 12,58%, menembus klasik resisten terdekatnya di level 167 dan perlu kita perhatikan apakah ASRI ini mampu melanjutkan penembusan level tersebut, dan karena ini merupakan area yang sulit untuk ditembus, jadi kita lihat dulu Bapak Ibu apakah ini false break atau memang ASRI ini membentuk tren reversal yang baru ya Bapak Ibu. Karena kalau dari yang kita lihat untuk tren jangka menengahnya, ASRI ini bergerak dalam downtrend atau bearish trend ya Bapak Ibu. Coba kita gambarkan. Ini pergerakan ASRI ini cenderung bergerak dalam downtrend. Namun 2 hari yang lalu itu langsung menembus klasik resisten terdekat yaitu di level 167, dan perlu kita waspadai apakah ASRI ini membentuk tren reversal baru. Jadi perlu kita perhatikan wait and see dulu terlebih dahulu Bapak Ibu untuk pergerakan dari saham ASRI ini. Apakah tren saham ASRI ini membentuk tren reversal yang baru atau hanya false break? Dan yang perlu kita perhatikan untuk saham ASRI ini, supportnya berada di level 150 dengan resistennya yaitu resisten terdekat di level 182, dan akan menjadi menarik lagi ASRI ini apabila ASRI membentuk low yang lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya yaitu berada di area ini. Apabila low nanti itu menunjukkan low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan itu menjadi menarik kembali untuk kita perhatikan ya Bapak Ibu. Untuk saat ini entry belum tepat ya Bapak Ibu, kita wait terlebih dahulu. Untuk para pertanyaannya semuanya sudah terjawab. Ya maaf ya Pak Marvin, dari awal emang nggak ada suara. Tadi ada kesalahan. Untuk saham BMRI dari Ibu Eva.
BMRI perbankan lainnya. Kalau untuk jangka menengahnya, BMRI ini dalam wide ranging sideways, namun kalau jangka pendeknya dan trendnya bergerak uptrend, cenderung bergerak bullish trend. Dan untuk hari ini maupun kemarin itu BMRI membentuk candle doji, yaitu di session market lagi bingung ini sebenarnya BMRI ini sementara hingga atau hingga resesi ya Bapak Ibu, dan dari yang kemarin ini masih melamahan terlebih dahulu, di mana berada di level 4.007 dan berada di 5.007 yang perlu diperhatikan 470 dengan fraksi BMR ini akan menjadi menarik kembali untuk Bapak Ibu perhatikan atau menjadi entry ya apabila BMR ini sudah melanjutkan penguatannya ya Bapak Ibu. Namun kalau untuk saat ini menurut kami masih wait and see terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjut untuk Ibu Evelyn pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian dilanjutkan untuk Ibu Mei yang menanyakan saham Java. Untuk saham Java atau Java Indonesia Tbk, dari yang kami lihat untuk tren jangka panjangnya maupun tren jangka menengahnya, Java ini masih bergerak dalam bearish trend ya Ibu, di mana pergerakan harga Java ini berada di bawah dynamic resistennya EMA 21, EMA 34 maupun EMA 90. Dan saat ini juga dibuka melemah hingga 0,45%. Kemarin juga melemah hingga 1,33%. Dan berdasarkan analisis kami, Java ini cenderung melanjutkan pelemahan kembali, di mana support levelnya berada di area 1081 dan supportnya berada di level 1080 dan resisten terdekat berada di level dynamic resisten dari Bapak Ibu di 1100. Nah, jadi perlu diperhatikan dan untuk Bapak Ibu yang saham Java ingin trading di saham perlu diperhatikan untuk saham yang berada downtrend atau bearish trend ya Bapak Ibu, karena balik lagi ke risk Ibu. Jadi untuk saham-saham yang untuk Ibu Mei pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian dilanjutkan untuk Elsa dan S dari Pak Hendra. Untuk saham Elsa, saat ini masih bergerak kuat trending ya Pak, karena level sudah di level 2, maksud saya di 190, dan resistennya berada di 10 yang merupakan multiple rejection area, kan Desember hingga dan belum ditembus hingga saat ini ya Bapak Ibu. Dan dari yang kami lihat saat itu menengahnya untuk secara short term-nya, dari yang kami lihat di sini belum mengalami penguatan sementara, di mana penguatan sementara ini juga dengan pergerakan indikator stokastik yang berpeluang untuk bergerak ke atas, memasuki area netralnya yang mendukung cara dari saham Elsa ini hingga resisten terdekatnya di level 20 selama saham Elsa ini mampu bertahan di level 290 ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan untuk saham SMGR.
Untuk saham SMGR, untuk tren jangka menengahnya, SMGR ini bergerak dalam downtrend ya. Bisa kita lihat pergerakan SMGR yang membentuk low yang lebih rendah dibandingkan dengan peak dan low sebelumnya. Ya. Dan dari yang kami lihat di sini, SMGR juga belum menembus dynamic resistennya, yaitu karena SMGR ini masih bergerak di bawah dynamic resistennya ya Bapak Ibu di level baik itu EMA 21 di sini, EMA 34 maupun EMA 90 yang menandakan bahwa SMGR ini masih bergerak dalam bearish trend ya Bapak Ibu untuk tren jangka menengahnya. Namun dari yang kami short term-nya atau pendeknya, SM cenderung mengalami penguatan support di level 6.525 selama SMGR ini mampu bertahan di support levelnya yaitu di level 6.000. Jadi perlu diperhatikan di area-area tersebut penguatan sementara dari SMGR. Untuk Pak Hendra pertanyaannya sudah. Kemudian untuk Pak Ari yaitu dan AMRT. Untuk saham Telkom kemarin menguat ya Bapak. Dan masih menguat sementara hingga level support hingga level resisten terdekat di area 4.440 selama harga Telkom ini tahan di level support yang sebelumnya yaitu 3.850 dan mungkin Bapak Ibu yang trading di saham Telkom dan sahamnya udah naik bisa menaikkan stop loss-nya atau trailing stop untuk memaksimalkan profit dari yang Bapak Ibu ingin capai atau sesuai dengan risk profile masing-masing. Kemudian kita lanjutkan untuk saham AMRT. Untuk AMRT atau Varia Triwijaya. Kalau dari yang kami lihat, AMRT ini bergerak wide ranging, di mana itu berada di level 223 atau 2620 resisten area level 80. Jadi kalau dari yang kita lihat gerakannya nggak kemana-mana ya. Jadi di sekitar area itu bergeraknya sideways. Namun kalau untuk tren jangka panjangnya AMRT ini bergerak dalam bullish, tapi untuk tengah dan tren jangka pendek ini cenderung bergerak tren yang sideways ya Bapak Ibu. Dan perlu di level-level dan dari yang kami lihat untuk saat AMRT cenderung bergerak melemah terlebih dahulu menuju support level melanjutkan pergerakan ranging dari AMRT ini secara tren tengahnya. Untuk Pak Ari pertanyaannya jawab. Kemudian terakhir yaitu daya ada MDKA masih dalam range yang kami berikan, yang kami analisis sebelumnya, di mana MDKA ini bergerak untuk tren jangka menengahnya cenderung sideways ya Bapak Ibu, di mana pergerakan MDKA itu memiliki level support di level 3.770 dan level resisten di level dynamic resistennya yaitu ini kita hilangkan dulu magnetnya di level 4.280. Jadi perlu diperhatikan di area tersebut dan berdasarkan analisis kami untuk tren jangka pendeknya MDKA ini cenderung menguat sementara terlebih dahulu ya Bapak Ibu, di mana
Hal ini dikonfirmasi dengan pergerakan stokastik yang bergerak mengarah ke atas, yang berpeluang bergerak mengarah ke atas dan berada di area netralnya yang mendukung penguatan sementara dari MDKA menuju resisten terdekat yang kami berikan yaitu 4.280. Dan yang terakhir dari Pak Guna, untuk Goto dari Pak Wiguna. Untuk saham Goto dari Pak Wiguna, kalau dari yang kami lihat, Goto ini masih, kalau untuk tren jangka panjangnya Bapak, kita lihat kalau Goto ini bergerak dalam downtrend ya, bisa kita lihat di sini. Dan namun kalau untuk tren jangka menengahnya, kita melihat bahwa Goto ini bergerak dalam tren sideways ya Bapak Ibu, dengan resisten level berada di 130 atau 129 sampai 130, dan support levelnya di area base kecil ini. Jadi bisa diperhatikan di area base ini, di mana area base ini juga merupakan multiple rejection dan merupakan support kuat di level 91. Jadi perlu diperhatikan di area tersebut. Dan dari yang kami lihat, Goto itu memantulkan harga di level tersebut dan berpeluang untuk menguat sementara hingga 109 yang merupakan resisten terdekat. Dynamic resisten terdekat itu di level 8. Dan sementara tersebut juga didukung pada domestik yang sudah mengarah ke atas dan berada di area netralnya. Sementara dari Goto itu mampu di support itu 91 yang multiple rejection dari Goto. Sekian jawab teknikal hari ini. Mohon di 10 menit ya, 10 menit itu mengalami kendala terkait teknis, yaitu tidak terdengar suaranya, mohon maaf. Dan apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa diajukan kembali besok maupun hari-hari bursa lainnya. Dan untuk saat ini kita akhiri dan selamat pagi, happy cuan dan happy trading. Terima kasih.